Pernahkah kita bayangkan seorang siswa sampai mengancam gurunya sendiri hanya karena sebuah ponsel yang disita? Kasus ini benar-benar terjadi dan sempat diberitakan di berbagai media. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi anak-anak dan remaja saat ini tidak bisa dianggap sepele, terutama yang berkaitan dengan penggunaan gawai dan juga pengendalian emosi. Halo sanak semua, saya Liken Rahmawati, mahasiswi program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman dengan NIM 46 dari kelas B angkatan 2025. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah kasus nyata mengenai siswa yang mengancam gurunya setelah ponselnya disita, serta mengkaji kasus tersebut dari sudut pandang perkembangan peserta didik. Kasus ini terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang anak SMP dilaporkan mengancam gurunya dengan menggunakan senjata tajam setelah ponselnya disita oleh guru di sekolah. Peristiwa ini sempat menjadi perhatian masyarakat dan diberitakan di berbagai portal berita nasional. Menurut laporan tersebut, siswa tersebut tidak terima ketika ponselnya diambil sehingga meluapkan kemarahannya dengan cara yang agresif. Jika kita kaitkan dengan perkembangan peserta didik, kasus ini berkaitan dengan perkembangan emosional dan juga sosial remaja. Pada masa remaja, anak masih berada pada tahap belajar mengendalikan emosi serta memahami norma-norma sosial yang ada di lingkungan sekolah. Ketika anak tidak mampu mengelola emosinya dengan baik, mereka dapat menunjukkan perilaku impulsif dan agresif ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Menurut teori perkembangan kognitif dari Jen, remaja berada pada tahap operasional formal, yaitu tahap ketika individu mulai mampu berpikir logis dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dalam mengambil keputusan. Namun, kemampuan tersebut tetap membutuhkan bimbingan dari lingkungan agar berkembang secara optimal. Selain itu, menurut teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson, remaja berada pada tahap pencarian identitas atau identity versus role confusion. Pada tahap ini, remaja sedang berusaha memahami dirinya dan sering mengalami konflik emosional. Jika mereka tidak mendapatkan bimbingan yang baik dari lingkungan, remaja dapat menunjukkan perilaku yang kurang terkontrol. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan serupa. Pada lingkungan yang pertama atau lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga, terutama peranan orang tua. Orang tua perlu memberikan pengawasan serta batasan waktu dalam penggunaan gawai pada anak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat jadwal penggunaan gawai di rumah, serta mengajak anak melakukan berbagai aktivitas bersama, seperti berolahraga, bermain permainan keluarga, atau membaca buku. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat membantu anak mengurangi ketergantungan terhadap gawai sekaligus memperkuat interaksi dengan keluarga. Selain orang tua, pihak sekolah juga memiliki peranan penting dalam memberikan edukasi mengenai penggunaan teknologi yang sehat serta menanamkan pendidikan karakter kepada siswa. Guru dapat mengadakan diskusi atau sosialisasi tentang penggunaan teknologi secara bijak, serta melibatkan siswa dalam berbagai kerja kelompok maupun kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat belajar berinteraksi secara langsung dengan teman sebaya, bekerja sama, serta mengembangkan keterampilan sosial mereka. Dan juga perlu dilakukannya kerjasama yang baik antara guru dan juga orang tua dalam membimbing anak agar mampu mengelola emosi serta menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih positif. Dengan adanya pendampingan dan komunikasi yang baik antara rumah dan sekolah, anak dapat belajar mengendalikan diri, menghargai orang lain, serta menggunakan teknologi secara lebih bertanggung jawab.
Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan anak tidak hanya mampu menggunakan teknologi secara bijak, namun juga dapat berkembang secara emosional, sosial, dan moral dengan lebih baik. Dari kasus tersebut, kita dapat memahami bahwa perkembangan peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan akademik, namun juga oleh perkembangan emosional, sosial, serta lingkungan yang membentuk perilaku anak. Oleh karena itu, peranan orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam membimbing anak agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan mengelola emosional dengan baik. Wah, ternyata penggunaan gawai tidak hanya berbahaya untuk diri kita sendiri ya, namun juga orang lain. Untuk teman-teman, tetap bijak ya dalam penggunaan teknologi. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.